Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Safitri dengan NIM 210460074 dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan mata kuliah Media dan Multimedia, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Halo teman-teman, pada hari ini kita berbicara mengenai perlawanan nasional pada masa kolonial, tokoh dan organisasi perlawanan nasional seperti Pangeran Diponegoro dan Perang Aceh. Bagaimana sih terjadinya latar belakang perlawanan nasional? Latar belakang terjadinya perlawanan nasional, penjajahan yang berlangsung secara berabad-abad telah menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah. 1. Kebijakan kolonial yang menindas. Belanda menetapkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, Multistelsel atau tanam paksa pada tahun 1830 yang mengharuskan rakyat menanam tanaman ekspor untuk kepentingan Belanda. Akibatnya, rakyat kehilangan hak atas tanahnya sendiri dan menderita kelaparan. Kebijakan pajak, tanah, kerja rodi, dan monopoli perdagangan menjadi ketidakpuasan. Krisis sosial dan ekonomi. Kebijakan kolonial memicu terjadinya krisis sosial. Masyarakat pribumi kehilangan hak dan martabatnya, yang dimana banyaknya tanah diambil oleh Belanda untuk kepentingan perkebunan Belanda sendiri. Rakyat dipaksa bekerja dengan imbalan yang minim. Yang ketiga, faktor keagamaan dan budaya, di mana masyarakat merasa bahwa agama Islam dan adat istiadat Islam ini dihina dan dilecehkan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro menentang pembangunan jalan yang melewati makam leluhurnya, sedangkan ulama Aceh menyuruhkan jihad melawan penjajahan. Yang keempat, kesadaran politik dan identitas. Meskipun pada awalnya perlawanan ini masih bersifat kedaerahan dan lokal, kesadaran politik mulai tumbuh dan rakyat menyadari berbagai ancaman bagi eksistensi bangsa. Perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Siapa sih Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro lahir dengan nama Bandera Raden Mas Mustahar pada tanggal 11 November 1785. Ibunya bernama R.A. Mangkawati dan ayahnya bernama Gusten Raden Mas Suraja. Beliau berganti nama menjadi Bandera Raden Mas Antarwirya dan berganti nama lagi menjadi Bandera Pangeran Harya Diponegoro setelah ayahnya naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro terkenal cerdas dan suka membaca. Meskipun sempat ditawari untuk melanjutkan tahta ayahnya sebagai sultan, Pangeran Diponegoro ini menolak karena ia bukan anak dari permaisuri, merupakan anak dari seorang selir dan ia lebih memilih tinggal di Tagarejo. Bagaimana latar belakang Perang Diponegoro? Latar belakang Perang Diponegoro ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum, wilayah Mataram menjadi semakin sempit, membuat pengaruh Belanda lebih mudah masuk. Belanda mulai ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di keraton. Tidak jarang pula, Belanda ini mengikut campuri kebijakan raja pada saat itu. Terjadinya konflik internal di keraton atau di istana setelah salah satu munculnya adalah pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil sebagai seorang raja. Rakyat sangat terbebani dengan kebijakan yang ditetapkan membayar pajak pindah rumah. Sebab khusus, pada bulan Mei 1825, Semisier ditugaskan membangun jalan dari rel kereta api. Awalnya pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang ini melewati Mutilan, tapi rencana ini berbelok dan diubah pembelokan jalannya tersebut ke Tagarejo. Ternyata merupakan salah satu sektor patok-patok jalan yang dipasang oleh Belanda ini tepat melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Strategi perlawanan Pangeran Diponegoro memimpin perang dengan dukungan para ulama, bangsawan dan rakyat kecil. Strategi perangnya ialah perang gerilya dengan secara sembunyi-sembunyi.
yaitu pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda mengirim serdadu dari Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro, daerah yang di Tegalrojo yang ditempati Pangeran oleh Ponegoro ini dibakar oleh Belanda dan perang Diponegoro dimulai, dan Pangeran Diponegoro ini berhasil melarikan diri dari Belanda. Daerah Goa di Selarang dijadikan basis utama dari pasukan Diponegoro. Perang Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun. Perang Diponegoro ini juga dikenal sebagai Perang Jawa, yang sangat menguras sumber daya Belanda. Perang ini melibatkan 200.000 lebih pasukan pribumi dan menyebabkan kerugian besar dari pihak Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap melalui tipu daya muslihat perundingan di Magelang. Kemudian diasingkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855 di Benteng Potterdam. Dampak perang Diponegoro, yang dimana menghabiskan banyak uang pihak penjajahan Belanda, membuat pihak penjajahan Hindia Belanda semakin gencar untuk mengembalikan kestabilan keuangan mereka, yang dimana salah satu caranya adalah merampas lahan dan memaksa rakyat Nusantara untuk melakukan tanam paksa kultur stelsel.